ada banyak banget gitu kan ya orang yang lihat hidupnya orang lain itu enak, bahagia dan bla 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 ya. Apalagi kalau misalkan sekarang ini bertaburan banget di media sosial teman-teman ya, yang kaya tuh kayak gini, yang asik tuh kayak gini, yang keren tuh kayak gini gitu kan. Padahal kita tuh sebenarnya nggak bener-bener tahu loh teman-teman kehidupan seseorang seperti apa yang sebenarnya. Itu bisa dibuat, itu bisa disetting banget ya. Model kayak gini tinggal sewa aja, model kayak begini tinggal dibikin aja ya. Zaman udah makin luar biasa, kecerdasan orang juga makin canggih gitu kan ya, kekreatifannya orang juga makin wow banget gitu kan ya. Nah ini yang menyebabkan ya pola pikir yang kadang kala ajaib teman-teman ya, pingin banget yang namanya instan, kepingin kayak gini, kepingin kayak gitu, standar kaya itu kayak gini, standar cantik itu seperti ini, standarnya ganteng itu kayak gini. Nah ini ya, orang lain terus kepingin banget yang ngejadiin orang tersebut itu sebagai role model, tapi dalam arti yang ada yang miring, ada yang lurus juga gitu kan ya, ada yang dijiplak juga gitu, ada yang dari wah ya obsesi ya, ada yang bisa memaknainya dengan sangat baik ya, macam-macam sih teman-teman ya. Nah di readingan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia kita bakalan baca, ayo kita baca siapa sih orang yang cemburu sama kepribadiannya kamu ya, dianggapnya mungkin unik ya, jadinya iri ataupun bisa jadi panutan atau apa ya, macam-macam lah ya alasannya orang. Nanti kita bakalan lihat juga ya niatnya ini positif atau negatif ya teman-teman. Kita baca yuk buat teman-teman Leo ya di readingan kali ini. Private reading buat teman-teman Leo dan teman-teman lainnya ya, silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Cuman condition berlaku teman-teman ya, dan kalian juga boleh klik di description karena di description ada link ya untuk kalian menuju ke channel kedua dan channel yang ketiga, Oracle Card Indonesia Soul Therapy dan juga Oracle Card Indonesia Sound Story di sana ya teman-teman ya. Oke ya, kita bakalan bagi jadi 3 cerita teman-teman, cerita 1, 2 dan 3. Nggak perlu pilih kartu, pilih cerita nggak perlu, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang ya. Kalaupun ini pengalaman kamu ya, ayo kita sharing di sini bagaimana cara mengatasi ini. Tapi kalaupun ini bukan pengalaman kamu ya, dia anggap sebagai pembelajaran ya untuk hidupnya kamu. General reading ini, jadi ini umum buat siapa aja boleh ya, terutama buat kalian ya, buat kamu yang mau dengerin dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula, supaya apa, supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif. Alright ya, kita baca yuk. Still di channel Oracle Card Indonesia, jangan remember for always subscribe, like and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Oke, ayo kita baca yang pertama ya. Siapa sih dia ya? Orang yang berhubungan ya dengan kamu tapi hubungannya kurang baik ya teman-teman ya. Artinya mungkin dari kalian udah punya pasangan ya, salah satu atau dua-duanya bahkan udah punya pasangan, tapi hubungan yang berbahaya, hubungan yang semestinya tidak dilakukan. Orangnya misterius banget gitu. Jadi kamu tuh hanya tahu covernya aja, dalemannya ya nggak pernah tahu dalamnya hatinya dia ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Lalu orang yang problem-problem yang berkaitan dengan keuangan ya, itu ada juga yang ya seputar hubungan ini juga seputar duit juga ya teman-teman ya, seputar itu. Nah seperti ini pengalaman hidupnya dia luar biasa. Jadi dia tuh sebenarnya pintar mengelola keuangan, tapi keuangannya orang lain ya, bukan keuangannya dia sendiri ya teman-teman ya. Nah kita lihat ya kenapa, apa sih alasannya dia cemburu sama kamu teman-teman ya, apa? Cemburu sama keluarga sih ya, artinya kamu tuh kemungkinan kamu nih yang udah punya keluarga ya teman-teman ya, cemburu karena kamu tuh jauh lebih berat ke keluarga ketimbang sama dia ya, iyalah gitu kan ya. Jadi ini alasan yang kayak biasa gak sih kalau misalkan kamu tuh adalah sosok yang orang ketiga dalam satu hubungan dan kamu bukan pasangan sahnya gitu, dan dia cenderung ke pasangan sahnya ya wajar lah kayak begitu. Nah kamu tuh cemburu gitu loh teman-teman ya ke hal itu. Nah apa yang bikin cemburu gitu kan ya dari dia atau perlakuannya dia, kita lihat karena dia tuh sering banget kalau misalkan ada apa-apa ya itu kalau ada masalah dan apa tuh bawanya ke kamu, jadi pelampiasan gitu loh kamunya. Sedangkan kalau yang enak-enak, yang bahagia dan sebagainya itu ke keluarganya dia yang kayak gitu. Jadi kamu tuh jadi sebel gitu ya, kenapa sih kalau misalkan yang nggak enak kesini gitu kan pelampiasannya, tapi kalau misalkan yang enak-enak kesana gitu. Seperti ini sih. Nah, niatnya ini bakalan positif atau negatif sih ya buat kamu teman-teman. Sebenarnya dia hanya mau diperlakukan adil aja gitu kan, tapi nggak bisa ya. Hubungan yang dimulai dengan ketidakadilan ya bakalan menuai ketidakadilan untuk selamanya gitu kan ya.
Jangan mengharapkan lah yang namanya keadilan dari sesuatu hal yang memang dari awal udah nggak adil ya, pengkhianatan dan sebagainya, nggak bisa ya seperti itu. Jadi ya nggak merusak sih enggak, cuman ke perasaannya aja gitu ya. Dan bagaimana mengatasi hal ini ya, komitmen ya, sesuai dengan apa yang sudah dikomitkan. Kalau memang ini hubungan-hubungan yang nggak baik ya janganlah teman-teman ya. Jangan ibaratnya itu tidak peduli sama aturan-aturan ya dalam hidup itu seperti apa, karena itu bakalan merugikan kamu juga ya. Dan lebih seimbang aja gitu antara relationship kamu itu kan dia dengan pekerjaan, sehingga bisa diperbaiki, bukan lari ke hal-hal yang lain yang tidak baik gitu ya. Oke teman-teman, janganlah tergoda-goda sama sesuatu hal yang sifatnya sesaat ya. Kalau ada yang masih bisa diperbaiki ya perbaikilah gitu, jangan lari gitu, tapi perbaiki ya, jangan tergoda. Oke ya teman-teman ya, ini adalah cerita kamu yang pertama. Dibukanya begini banget gitu ya. Oke, kita lihat ya yang kedua seperti apa. Siapa sih dia, ciri-cirinya kayak apa, kita lihat ya. Orang yang kamu sayang sih teman-teman ya, dan ini orangnya menarik, cukup menarik, orangnya cukup menarik, penampilannya cukup oke, yang suka dia juga banyak ya. Orang tuh gampang banget deket sama dia, nyaman ya, gampang nyaman lah sama dia. Terus ya orang yang kamu sayang iya, orang yang orang yang kamu sayang iya ya. Seperti itu. Terus abis gitu ini orangnya nggak bisa LDRan ya teman-teman ya, karena dia itu tipikal orang yang harus diperhatiin secara nyata, secara langsung, live. Jadi nggak bisa LDRan. Kalau LDRan pasti hilang ya, pasti itu pasti. Terus orangnya itu agak sedikit baperan ya teman-teman, gampang baper, moodnya juga naik turun. Finansial oke ya, moodnya aja yang kadang-kadang naik turunnya luar biasa ya, seperti itu. Kita lihat ya kenapa sih ya, apa alasannya dia cemburu. Oke, alasannya dia cemburu, dia tuh nggak mau kehilangan kamu ya, nggak mau kehilangan kamu karena kamu tuh kayak nggak peduli gitu loh, kayak cuek, kayak ya begitulah. Padahal sebenarnya dia tuh orangnya kayak bucinan gitu ya teman-teman ya. Kamu tuh bakalan kayak diikutin kemana-mana gitu, sedangkan kamu tuh nggak suka ya, merasa kayak nggak bisa nafas ya kalau nggak ada space, nggak ada jarak gitu ya. Sedangkan dia nggak mau kehilangan kamu, alasannya ya seperti itu. Apa sih yang bikin dia cemburu dari diri kamu ya? Kita lihat. Ini problem yang sering terjadi nih teman-teman ya, problem yang sering terjadi ya, bolak-balik terjadi seperti ini ya. Akhirnya bikin kamu tuh kadang-kadang jadi on, jadi off gitu ya. Jadi sebenarnya dia juga nggak mau kayak begini gitu kan ya, tapi dia tuh kayak nggak bisa mengendalikan diri ya teman-teman ya. Rasa takut kehilangannya tuh besar gitu, jadinya ya malah perbuatannya ini yang merugikan gitu loh ya. Jadi nggak nyaman kan gitu, kamunya juga nggak nyaman, dianya juga nggak nyaman ya. Pada akhirnya jadi nggak nyaman dua-duanya, jadi gampang emosian juga gitu ya. Kita lihat ya, niat cemburunya ini positif atau negatif. Negatif sih teman-teman ya, karena ini bisa jadi hal yang kayak apa ya, kayak iniin semua, ngeblok semua hal gitu ya. Kebayang gak sih kalau misalkan orang cemburuan ya, apalagi cemburuannya tuh kayak membabi buta gitu, cemburuannya kayak gak masuk akal, gak make sense gitu ya. Jadi kan semuanya jadi terhalang, kerjaan juga terhalang, mau ketemu dengan siapa juga terhalang, karena cemburu kan, dicemburuin banget gitu. Seperti itu sih teman-teman ya. Jadi terhalang dong ya. Nah, bagaimana cara mengatasi hal ini? Ya move on sih ya, yang jelas-jelas aja untuk hubungannya. Kalau misalkan ini orang yang kamu benar-benar sayang ya berikan pengertian kepada dia bahwa hal-hal yang sudah berlalu ya sudah berlalu gitu loh ya. Kamunya sendiri juga harus membuktikan bahwa kamu tuh patut untuk diberikan tanggung jawab gitu loh ya. Jadi
sesuai konsekuen ya. Kalau memang ini adalah hubungan yang ibaratnya sudah berkomitmen dia jauh ya teman-teman ya. Tapi kalaupun ini adalah sesuatu hal yang maksudnya baru pacaran, baru apa ya, kamu mantepin hati lagi teman-teman ya. Fokus ke kemantapan hati kamu. Bisa gak sih aku sama orang kayak begini ya seumur hidupnya aku gitu. Karena gini, sesuatu hal terjadi itu kan karena sesuatu hal yang lain juga terjadi gitu. Cause effect ya teman-teman ya. Seseorang bisa cemburu kayak begitu karena pernah ada satu momen atau banyak momen gitu kan, ketika dia merasa bahwa kepercayaannya dia itu dilanggar gitu ya, seperti itu. Nah, ada juga kamunya juga mesti introspeksi diri teman-teman ya, seperti itu. Oke. Right, ini cerita yang kedua ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu ketiga. Yuk. Cerita yang ketiga, siapa sih dia ya? Ciri-cirinya kayak apa? Bisa jadi dia itu atasan kamu ya kan dalam pekerjaan teman-teman ya, bisa jadi seperti itu. Atau orang yang bener-bener berhubungan tapi di kerjaan ya, orang yang nggak mau kalah nih, orang yang nggak mau kalah, selalu ingin menang, tapi dia orang yang action langsung ya, nggak cuman ngomong gitu. Ibaratnya nggak cuman nyacatin orang yang kamu tuh nggak bisa kayak gini, bisanya begini gitu kan ya, nggak cuman ngomong doang tapi dilakukan sama dia. Orang yang nggak banyak ngomong tapi langsung action gitu ya, langsung ke solusi. Orang yang nggak suka bertele-tele ya, seperti itu. Keras iya, kaku iya, tegas iya, seperti itu. Dan nggak mau kalah ya sama orang lain. Cerdik, akalnya cukup banyak ya, licik juga sih iya. Kita lihat ya, kenapa sih, apa sih alasannya dia cemburu sama kamu ya. Karena kamu tuh dia tuh to be honest ya, dia tuh public enemy gitu loh ya, di lingkungan kamu kerja dan sebagainya. Tapi kamu tuh orang yang bisa semua gitu loh. Jadi orang lain itu respect sama kamu ya, bener-bener ibaratnya mengidolakan kamu iya, karena kamu gampang blend ya sama semua orang di pekerjaan teman-teman. Sedangkan dia itu orang yang memang dia solusinya itu oke, tapi arogansinya itu yang bikin pada akhirnya semua jadi menjauh gitu loh ya, seperti itu nih yang bikin dia cemburu ya. Bagian dari diri kamu yang menurut dia itu bisa bikin cemburu apa sih ya? Kamu tuh orang yang bisa senang-senang teman-teman ya, bisa bersenang-senang, pinter banget ya namanya ngerayu orang, ngegoda orang. Sedangkan dia tuh orang yang saklek banget gitu loh. Kalau udah A ya A, nggak bisa gimana caranya. Kalau kamu tuh bisa fleksibel ya, bisa ngelihat situasi dan kondisi. Itu sebabnya mungkin kamu idolanya banyak orang kali ya. Ya, tukang ngerayu nggak sih teman-teman ya, tukang ngegoda. Waduh ya, cilaka dong. Nah, kita lihat nih, dia cemburunya ini positif atau negatif? Ya, ada negatifnya karena kan destruktif ya, merusak diri ya teman-teman ya, kepingin seperti itulah gitu kan ya. Dalam hati sih ini tidak diungkapkan ya teman-teman ya, tidak diungkapkan. Bagaimana caranya mengatasi hal ini? Apalagi kalau misalkan kalian satu lingkungan ya. Nggak perlu apa-apa sih, nggak perlu membuktikan apa-apa kepada siapa karena sendiri-sendiri ya, karena sejatinya manusia juga diciptakan sendiri-sendiri. Jadi nggak perlu maksa juga kehendak gitu kan, supaya dia bisa diterima tuh kayak gimana caranya, nggak usah lah gitu, karena orang masing-masing teman-teman. Dan apa kata orang mengenai kamu ya, nggak bisa kan kita membahagiakan semua orang kan, nggak bisa, right? Nggak bisa juga yang namanya kita itu pingin semua orang bahagia, hidupnya lebih baik dan sebagainya. Itu keputusannya mereka sendiri teman-teman, dan keputusan kamu juga untuk hidup kamu tuh seperti apa dan bagaimana, right ya. Jadi tidak perlulah ya memaksakan apa-apa kepada siapa-siapa ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini adalah cerita yang ketiga ya buat kamu. Kagum boleh gitu kan ya, senang sama orang juga boleh ya, luar biasa ibaratnya suka lah ya sama orang juga boleh ya. Tapi kalau iri atau cemburu janganlah teman-teman, karena sejatinya yang namanya manusia itu kan berkaya masing-masing kan, kelebihannya juga masing-masing. Jadi kamu pasti juga diciptakan dengan kelebihan kamu masing-masing ya. Oke teman-teman, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula teman-teman. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye, have a great day, bye bye.